Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita masuk ke ruang lingkup audit syariah. Yang pertama itu ada pengertian audit syariah, ada tujuan dan filosofi audit syariah, terus ada dasar hukum, di situ ada manfaat dan macam-macam audit syariah, serta kerangka audit syariah dan sebab-sebab LKS itu perlu audit syariah. Untuk lebih jelas, kita akan membahas satu persatu dari poin yang sudah saya sebutkan tadi. Poin pertama yaitu pengertian audit syariah. Seperti yang kita ketahui, audit syariah adalah proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap lembaga keuangan atau entitas bisnis untuk menentukan sejauh mana kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa entitas tersebut beroperasi secara sesuai dengan hukum syariah, prinsip moral Islam, dan pedoman yang ditetapkan oleh badan pengawas atau otoritas syariah. Dalam audit syariah, auditor melakukan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan dan operasional entitas dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Poin berikutnya yaitu tujuan dan filosofi audit syariah. Teman-teman, tujuan dan filosofi dari audit syariah ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga atau entitas yang beroperasi dalam lingkungan syariah atau Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa tujuan dan filosofi utama dari audit syariah. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah. Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa entitas yang diaudit mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan terhadap riba, gharar, maisir, dan lain-lain sebagainya. Tujuan kedua yaitu menjaga keberlanjutan dan ketaatan syariah. Audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga atau entitas yang beroperasi dalam lingkungan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Audit ini membantu menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Poin ketiga yaitu membangun kepercayaan dan transparansi. Audit syariah memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami dengan jelas posisi keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi teman-teman, filosofi audit syariah didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sejati semua aset dan bisnis. Oleh karena itu, audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dan bisnis tersebut dilakukan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah melalui prinsip-prinsip syariah. Masuk ke poin berikutnya yaitu ada dasar hukum audit syariah. Ya teman-teman, dasar hukum audit syariah adalah aturan dan prinsip yang mengatur pelaksanaan audit terhadap lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Berikut adalah ada beberapa dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan audit syariah. Ya, saya sebutkan saja. Yang di sini ada Al-Quran, dalam hal ini larangan tentang riba. Terus ada hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Ada ijma, di mana di sini ada kesepakatan para ulama tentang hukum tertentu. Terus ada qiyas dan ada fatwa seperti DSN dan MUI. Next ada manfaat dan macam-macam audit. Yang pertama di sini ada manfaatnya, yaitu ada keberpihakan pada prinsip-prinsip syariah. Audit syariah memastikan bahwa entitas atau kegiatan bisnis beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan riba, maisir, gharar. Audit ini membantu memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis. Yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat. Audit syariah membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan atau perusahaan yang menjalankan prinsip-prinsip
penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang diidentitaskan risiko ini membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif yang diperluaskan untuk mengurangi risiko tersebut. Next, ada jenis-jenis auditing. Yang pertama di sini ada audit syariah keuangan, audit syariah operasional, audit syariah produk dan layanan, serta audit syariah manajemen risiko. Next, ada kerangka audit syariah. Kerangka audit syariah adalah panduan yang digunakan oleh auditor syariah untuk melakukan audit terhadap lembaga keuangan atau entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa kerangka audit syariah. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang dan tujuan audit syariah serta memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah yang relevan yang akan menjadi dasar audit. Yang kedua di sini ada ruang lingkup audit. Bagian ini menetapkan ruang lingkup audit syariah termasuk intensitas yang akan diaudit, periode audit, dan batasan-batasan. Masuk ke poin ketiga yaitu penilaian risiko. Auditor syariah harus melakukan penilaian risiko yang komprehensif terhadap intensitas yang diaudit, termasuk risiko-risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang keempat di sini ada perencanaan audit. Bagian ini merinci langkah-langkah kepercayaan audit syariah termasuk penentuan strategi audit, pengumpulan informasi dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Yang kelima ada pelaksanaan audit. Yang keenam ada pelapor dan tindak lanjutan. Namun perlu diingat bahwa kerangka audit syariah dapat bervariasi tergantung pada negara, lembaga atau otoritas yang mengatur praktik keuangan syariah. Oleh karena itu, auditor syariah harus memahami kerangka hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi di mana mereka beroperasi. Materi terakhir yaitu sebab-sebab LKS perlu audit syariah. Yang pertama di sini ada kepatuhan syariah. Audit syariah membantu memastikan bahwa LKS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakpastian dan aktivitas yang diharamkan lainnya. Audit ini memastikan bahwa LKS tidak terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada kepercayaan pelanggan. Audit syariah memberikan keyakinan kepada pelanggan bahwa LKS benar-benar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap LKS. Terus ada kendala keuangan. Audit syariah membantu memastikan bahwa LKS memiliki sistem yang dapat dipercaya dan aman dalam mengelola dana nasabah. Terus ada tanggung jawab sosial. Audit syariah membantu LKS untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya secara efektif dan kepatuhan regulasi. Audit syariah membantu LKS memastikan bahwa operasinya sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Dengan menjalankan audit syariah, LKS dapat memperkuat integritasnya, membangun kepercayaan pelanggan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Audit syariah merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuksesan LKS dalam jangka panjang.